Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan izin rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Ahad 13 Juni 2021 Nasaruddin Umar Office yang disingkat dengan NUO atau NUO resmi di launching atau diluncurkan di hotel terkemuka di Kota Makassar. Dalam peluncuran itu banyak informasi baru yang dapat kita saksikan, dan yang paling penting adalah adanya niat suci dan cita-cita mulia dari program NUO untuk bagaimana mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan yang terpenting adalah implikasi dari keimanan seorang muslim. Yang menarik perhatian saya pada sesi halakat pertama. Pada sesi itu dibicarakan Allah, makrokosmos dan mikrokosmos. Sebagai orang yang sedikit belajar ilmu fisika, yang tentunya sedikit mengkaji tentang alam semesta, merasa terusik dalam pengertian positif ketika bicara tentang makro dan mikrokosmos, apalagi dalam perspektif yang baru saya ketahui. Dalam hal ini perspektif agama Islam, bahkan menggunakan pendekatan tasawuf. Dalam penjelasan pembicara awal, Bapak Andre Guruta, Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA, menjelaskan makrokosmos dan mikrokosmos. Saya belum tergerak untuk berpikir, apalagi mengaitkannya dengan keilmuan saya sebagai yang belajar sedikit tentang fisika. Namun ketika pembicara kedua dan ketiga bicara, bahkan komentator, salah seorang sahabat saya, seorang guru besar, membangkitkan semangat saya untuk kemudian mengingat-ingat kembali makrokosmos dan mikrokosmos dalam perspektif yang selama ini saya pahami. Secara etimologi atau apapun namanya, kosmos yang saya pahami adalah suatu sistem dalam alam semesta yang teratur dan harmonis. Teratur dan harmonis. Mari kita bayangkan bagaimana keteraturan planet-planet di dalam galaksi yang kita tempati. Mari kita lihat keteraturan yang ada dalam sistem tata surya kita, di mana matahari sebagai pusat. Seluruh anggota
dari sistem ini bergerak sesuai dengan ketentuan yang sering kita sebut dengan hanya melintasi garis edarnya. Tak satu pun yang berani menyeleweng untuk keluar dari garis edar itu. Teratur dan harmonis. Harmonis adalah ditinjau dari segi energi atau gaya yang mengatur semua itu, maka di sana akan nampak harmonisasi itu. Sahabat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan kosmos adalah alam semesta. Alam semesta yang memiliki keteraturan dan keharmonisan. Dalam pembicaraan semalam itu, makrokosmos diartikan sebagai alam semesta, sedangkan mikrokosmos adalah manusia itu sendiri. Karena di dalam diri manusia terakumulasi semua unsur-unsur, air, tanah, angin, dan seterusnya. Yang selama ini saya pahami adalah makrokosmos adalah teraturan keharmonisan yang besar. Itu dengan arti kata makro. Sedangkan mikro adalah keteraturan yang kecil-kecil sampai pada level atom. Dan yang lebih kecil lagi dari itu, yang dalam ilmu fisika telah ditemukan partikel-partikel yang jauh lebih kecil daripada ukuran atom itu sendiri. Dalam pemahaman selama ini adalah, khususnya pemahaman saya, makrokosmos keteraturan yang besar, mikrokosmos keteraturan yang kecil, lalu kemudian hadirlah manusia sebagai penengah yang meringkas seluruh kosmos itu. Maaf, sedikit merilis ayat yang paling sering saya kemukakan, dan saya merasa ayat ini sangat dekat dengan keilmuan saya, adalah surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dalam ayat itu jelas, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya penciptaan samawat, alam semesta, wal ardh, dan bumi, wahtilafil laili wan nahari, dan bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, itu seharusnya menjadi tanda-tanda bagi ulil albab, bagi orang yang mau menggunakan potensi pikirnya dan sikirnya untuk mengamati, memperhatikan, mempelajari, bahkan meneliti tentang penciptaan alam semesta. Saya tidak paham kenapa dalam ayat ini Allah membandingkan antara penciptaan alam semesta secara keseluruhan dengan penciptaan
bumi. Yang pasti di bumilah manusia itu hidup. Sahabat, saya sebetulnya sangat tergelitik ketika Andre Guruta menjelaskan, menanggapi komentar dari audiens yang saya katakan di depan salah seorang sahabat saya, seorang guru besar. Bagaimana melihat tumbuhan. Kalau tumbuhan kita anggap sebagai tatanan mikro, makro dan mikro saya ingin mengatakan tergantung dari perspektif yang kita gunakan. Karena dalam ilmu fisika, kecil dan besar itu sangat relatif. Pada kesempatan lain saya bisa menjelaskan ini. Tapi yang pasti, ketika saya melihat satu tanaman, apakah ukurannya kecil atau besar, yang pasti kalau tanaman itu saya golongkan ke dalam kelompok mikro, saya tidak bisa mengamati tanaman sebagai kelompok mikro tanpa melibatkan makrokosmos. Saya tidak bisa melihat tumbuhan itu tanpa adanya cahaya. Dan kalau di bumi ini adalah cahaya matahari. Matahari yang memancarkan cahaya jelas tergolong makro. Jadi sesungguhnya disitulah kelebihan manusia yang kemudian melihat mikro dan makro yang saling terkait. Andaikan Tuhan atau Allah yang maha besar itu tidak mengizinkan cahaya matahari menembus alam semesta dengan tanpa menggunakan medium, maka tidak mungkinlah tumbuhan itu bisa teramati oleh manusia. Andaikan Allah yang maha besar itu tidak menciptakan panjang gelombang cahaya dalam interval atau rentang yang besar, lalu kemudian Allah mengelompokkan panjang gelombang cahaya tampak, maka tidak mungkinlah manusia itu bisa mengelompokkan tumbuhan berdasarkan warnanya. Karena keterlibatan makrokosmos dengan sifat-sifatnya yang istimewa itu, maka manusia bisa menikmati keindahan tumbuhan dengan berbagai macam warna. Itu satu contoh. Contoh yang lain, ketika saya mempelajari elektron, sifat-sifat elektron, bahkan sifat-sifat atom, saya tidak bisa melepaskan diri dari keterlibatan makrokosmos. Perilaku makhluk-makhluk kecil itu yang dalam ukuran mikro itu bisa nampak karena adanya keterlibatan makrokosmos. Dalam salah satu teori dalam ilmu fisika dikenal adanya pengaruh medan magnet di dalam sifat-sifat susunan keteraturan benda-benda atau materi-materi kecil dalam ukuran mikro itu. Medan magnet itu lahir atau ada karena dari makrokosmos. Andaikan tidak ada magnet besar di kutub utara dan kutub selatan, maka tidak mungkin akan muncul
medan magnet yang kemudian bersinergi dengan medan listrik, yang kemudian melahirkan karakteristik dari atom, dari elektron, yang kemudian melahirkan teknologi canggih seperti yang kita rasakan saat ini. Itu sebagai bukti bahwa manusia kemudian memadukan antara keteraturan besar dan keteraturan kecil yang tak terpisahkan itu. Lalu kemudian dia lalu berkesimpulan. Itulah yang kemudian disampaikan dengan sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari penelusuran itu, pemikiran itu, siang dan malam, duduk, berdiri, bahkan berbaring oleh makhluk yang bernama manusia, maka akan muncul kesimpulan bahwa sesungguhnya makrokosmos, mikrokosmos adalah satu kesatuan. Saya tidak tahu apakah ini pas dengan pernyataan Ande Guruta bahwa manusia yang mau belajar, mau berpikir akan berkesimpulan bahwa sesungguhnya di antara keragaman yang ada, ukuran besar sampai ukuran kecil, ukuran terbesar sampai ukuran terkecil, sesungguhnya adalah satu. Karena manusia mampu merasakan dan bahkan membuktikan kehadiran Allah yang menciptakan makrokosmos, mikrokosmos dalam pengertian ukuran besar sampai ukuran kecil. Itulah kemudian manusia lalu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan dalam keadaan sia-sia, dan karenanya manusia harus berlindung dari siksaan api neraka jika dan bahkan dia sadar tidak mungkin mampu dengan ilmunya yang sangat sedikit mengkaji seluruh fenomena alam, mulai dari ukuran mikro sampai ukuran makro. Sahabat, itu opini yang muncul di pemikiran saya dengan menyaksikan dan mendengarkan peluncuran Nasaruddin Umar Office semalam yang telah berlangsung dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.